Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat masih bisa mendapatkan ilmu dari sekolah ataupun dari media lainnya, atau dari YouTube atau dari masjid ya. Nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, dan itu merupakan nikmat-nikmat yang harus kita syukuri selalu. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat itu juga tercurahkan kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada anak cucu keturunan beliau, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sunnah beliau. Amin, Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 10 SMA Ulunuha yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, mungkin anak-anak Ustadz belum semuanya ya tahu tentang Ustadz ya, karena masih ada yang belum bertatap muka dengan Ustadz ya, ada murid baru mungkin ya dari sekolah lain ya, dari SMP lain. Namun di sini Ustadz ingin memberikan pengajaran kepada kalian semua meskipun belum pernah bertatap muka ya. Ustadz harap antum semua tetap semangat belajar meskipun melalui proses daring seperti ini. Baiklah, langsung saja kita masuk materi kita yang ke-6 ya, materi tentang tolak peluru. Materi tentang tolak peluru. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi lari jarak pendek ya. Lari jarak pendek merupakan cabang olahraga atletik, sama seperti cabang olahraga tolak peluru. Tolak peluru juga merupakan bagian dari olahraga atletik. Kenapa dinamakan tolak peluru, tidak lempar peluru? Karena gayanya memang menolak bukan melempar. Namun dikategorikan nomor lempar pada cabang olahraga atletik karena gaya dalam pelaksanaan menolaknya 90%, 80 sampai 90% itu seperti melempar ya gerakannya. Kemudian kita memang pada pelajaran kali ini tidak bisa praktek langsung ya, karena masih dalam masa pandemi corona. Namun Ustaz berharap kita semua sering-seringlah berdoa agar virus corona ini segera bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa belajar seperti biasa, bertatap muka langsung tanpa melalui proses daring seperti ini. Baiklah, Ustaz bacakan langsung materi kita ya. Keterampilan dasar tolak peluru.
Untuk mempelajari tolak peluru dilakukan kegiatan-kegiatan bermain secara sederhana atau tugas latihan seperti berikut. Jadi di bawah ini materi yang Ustaz sampaikan nanti adalah bagian-bagian pembelajaran agar kita menguasai teknik dasar tolak peluru. Teknik dasar tolak peluru memang harus dipelajari secara praktek langsung ya. Namun sebelum praktek kita harus tahu teorinya dulu. Mungkin teori ini harus kita kuasai. Nanti pada saat sudah normal kembali, tidak ada virus corona, kita bisa belajar kembali tatap muka langsung, maka ini bisa kita praktekkan ya. Yang pertama, teknik dasar memegang tolak peluru. Peluru diletakkan pada telapak bagian atas tangan. Jari-jari direnggangkan, letak jari kelingking dan ibu jari di samping peluru. Teknik ini sangat dianjurkan untuk digunakan bagi peserta didik yang tangannya kecil ya. Kalau tangannya besar bisa dia digenggam, tangan itu agak rapat. Namun kalau tangannya kecil, dia harus direnggang-renggangkan jari-jarinya agar peluru itu stabil di telapak tangan, tidak jatuh ya. Namun kalau tangannya jari-jarinya besar bisa digenggam, dengan tangannya rapat pun bisa ya. Kemudian peluru diletakkan pada telapak tangan dan dipegang oleh jari-jari tangan. Yang kedua, peluru diletakkan di atas jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Yang ketiga, peluru diletakkan di atas jari-jari sedangkan ibu jari sebagai penahan. Nah, ini ada jenis-jenisnya, ada 3 ini ya. Yang pertama, ini tadi peluru diletakkan pada telapak tangan nih. Yang kedua, peluru diletakkan di atas jari telunjuk. Nih kan beda kan cara memegangnya. Peluru diletakkan di atas jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Sedangkan ibu jari dan jari kelingking menahan peluru di samping. Ini dia. Ini kelingking, ini jempol menahan dia, menahan peluru. Ini gaya yang kedua. Gaya ketiga memegangnya caranya adalah peluru diletakkan di atas jari-jari sedangkan ibu jari sebagai penahan. Ini penahan hanya ibu jari. Ini ditahan bukan di telapak tangan, tapi di jari-jari, pangkal jari-jari bagian bawah. Ya. Nih lihat, telapak tangannya kosong dia. Nah, yang menahan ibu jari ya. Kemudian, teknik dasar menolak peluru gaya belakang atau gaya O'Brien ya. O'Brien ya, O'Brien ya. Kenapa dinamakan gaya O'Brien? Karena yang melakukannya pertama kali adalah si O'Brien atau tolak peluru ya. Teknik dasar menolak peluru gaya belakang. Gaya belakang artinya tidak melihat ke belakang ya, tidak melihat ke arah sasaran, maksud Ustaz. Dibelakangi, lihat nih antum lihat kan, dibelakangi sasarannya. Kemudian posisi awal ya, posisi awal seperti ini, berdiri tegak pada kaki kanan membelakangi arah gerakan atau tolakan. Selanjutnya kaki kiri secara rileks ke belakang dengan ujung jarinya menyentuh tanah. Selanjutnya tangan kiri diluruskan ke atas di samping telinga, pandangan ke depan bawah. Pada tahap gerakan, rendahkan lutut kaki kanan, lanjutkan gerak berjingkat rendah ke belakang bersamaan kaki kiri diluncurkan lurus jauh ke arah tolakan. Pada saat kaki kanan mendarat, dari gerak berjingkat disusul mendaratnya kaki kiri jauh di belakang. Putar badan ke arah kiri dengan cepat hingga dada terbuka menghadap arah depan. Tolakan peluru ke depan atas lebih kurang membentuk sudut 45 derajat. Lepaskan peluru dan pegangan tangan setelah peluru berada pada titik terjauh dari badan atau lengan lurus. Akhir gerakan, kaki kanan digerakkan ke depan menggantikan kaki kiri. Tumpuan berpindah pada kaki kanan. Badan condongkan ke depan, kaki kiri di belakang badan tergantung rileks dengan lutut tertekuk. Pandangan ke arah tolakan. Pada saat melakukan gerakan tolak peluru gaya O'Brien atau gaya membelakangi sasaran, lihat kaki sebelumnya posisi pada saat awal adalah kaki kanan. Pada saat perputaran
kaki kiri, ya. Pada saat perputaran kaki kiri, lihat. Nah, dua kaki atau dua kaki ya yang menyangga. Di sini satu kaki, di sini dua kaki. Lanjut sampai tahap akhir, satu kaki jadi yang menolak, yang menahan. Sebelumnya lihat, ya kan? Satu kaki, ini satu kaki masih yang menahan, kemudian jadi dua kaki, kemudian jadi satu kaki lagi ya. Sikap awal, teknik awalan, tolakan, gerak lanjutan ya, ikutan gerak lanjutan maksudnya ini. Kemudian di sini ini merupakan proses pembelajaran tolak peluru ya, proses pembelajarannya dengan variasi dan kombinasi teknik dasar. Menolak bola peluru setinggi dan sejauh-jauhnya melewati atas net ya. Melewati atas net. Ini bolanya bisa menggunakan bola yang dimodifikasi ya. Bola tenis, bola voli, atau bola yang terbuat dari kertas kemudian dibungkus dengan plastik ya, kantong plastik ya, kantong plastik kresek istilahnya kalau di sini ya. Kantong plastik warna hitam, warna biru boleh, warna putih boleh. Kemudian digulung dengan lakban atau karet ya, dimodifikasi. Jangan peluru asli, ini bisa mencederai kepala lawan, kepala pasangan kita maksud Ustaz, pasangan bermain kita. Fatal akibatnya kalau bola tolak peluru kena kepala, karena beratnya itu mencapai 5-6 kilo ya. Bisa pecah kepala temannya, atau kalau kena kaki, kakinya bisa bengkak, bisa patah. Maka dari itu bolanya dimodifikasi ya, seperti ini, ganti-gantian menolaknya. Menolak, di gantian sini dipegang, ditolak lagi ke sini gantian. Ya, ini semua ini adalah pembelajaran untuk teknik dasar, teknik menguasai olahraga tolak peluru ya. Jadi ini adalah bermain bola peluru setinggi dan sejauh-jauhnya melewati atas net tali ya. Yang kedua adalah menolak bola peluru dari sikap berdiri menghadap arah tolakan. Nah, ini dia selanjutnya. Persiapan berdiri posisi kaki selebar bahu, kemudian menghadap arah menolak. Bola dipegang di atas pundak dengan satu tangan. Pelaksanaan, lakukan gerak melangkah satu kali ke depan. Nah, ini lihat, ini kan belum melangkah, ini sudah melangkah, ya kan? Lakukan gerak melangkah satu kaki ke depan menggunakan kaki kiri hingga bahu kiri mengarah tolakan. Dorong bola dengan tangan kanan ke depan atas ke arah teman, bersamaan putaran badan ke arah kiri kurang lebih 90 derajat. Kemudian di sini ada menolak bola peluru dari sikap membelakangi arah tolakan. Ini dia pembelajaran selanjutnya, menolak bola peluru. Ini kan tidak membelakangi ya, menghadap sasaran. Ini selanjutnya menolak bola peluru dari sikap membelakangi arah tolakan ya. Sama ini seperti ini tadi. Mana dia? Sama seperti ini. Gaya belakang ya. Maka dari itu ini sudah tidak usah jelaskan lagi yang ini ya. Sama yang tadi. Menolak bola peluru dari gerak kaki meluncur ke belakang. Lihat, ini cara menolaknya agak beda ya. Dia kaki belakangnya diangkat. Kalau ini kan tidak. Nah, ini tidak diangkat kan? Ini diangkat dia. Dari awal sudah diangkat. Nah, lihat kan, sudah diangkat, kaki kirinya diangkat abang ini.
Bedanya seperti itu. Cara menolaknya sama, hanya saja ini diangkat, ya. Kaki kirinya diangkat, kemudian dilanjutkan dengan putaran tubuh, langsung ditolak pelurunya, ya. Ustadz tampilkan langsung videonya agar antum bisa melihat, ya. Ini adalah gaya tolak peluru, gaya O'Brien atau gaya membelakangi sasaran. Sasarannya ke sini, ya, namun dibelakangi oleh abang ini, ya, sebagai abang ini sebagai pelakunya, ya, mencontohkan cara gerak teknik tolak peluru. Gaya O'Brien yang dilakukan oleh abang ini, ya. Gaya tolak peluru, gaya O'Brien. Coba kita lihat dari tahap 1, ya. Nah, ini tahap 1 ini, lihat. Antum perhatikan tahap 1-nya, ya. Nah, tahap 3 melangkahkan kaki ke belakang 1 langkah, ya. Kemudian tahap 4 memutar badan. Tahap 5 menolak peluru, ya. Ini adalah teknik gaya O'Brien atau gaya membelakangi sasaran dari tolak peluru. Ini kesalahan yang sering terjadi, ya, ketika saat tolak peluru, ya. Ketika saat seseorang melakukan tolak peluru, inilah kesalahan yang sering terjadi. Nah, apa kesalahan yang terjadi? Ini dia, kaki menginjak lintasan atau batas melempar tolak peluru, ya, lingkaran ini. Ini tidak boleh diinjak, ya. Apalagi kalau sampai melewati. Nah, ya, ini pun tidak boleh. Ketika peluru sudah dilempar, kita lewat juga, itu tidak boleh, ya. Sampai peluru itu benar-benar
sudah diukur oleh tim juri, baru kita boleh keluar. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering terjadi pada saat tolak peluru yaitu peluru tidak ditolak tapi dilempar. Nah, ini tidak boleh ya, gayanya seperti ini tidak boleh. Harus dilempar ya. Afwan, harus ditolak bukan dilempar. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian ini adalah gaya tolak peluru gaya menyamping ya. Ini adalah gaya tolak peluru gaya menyamping. Lihat, menghadap kita kan, menghadap ke antum ya. Menyamping. Tadi menghadap ke sana, ini menghadap ke sini. Menyamping dia. Ini tahap awalannya. Tangan kiri di atas, badan rileks, lurus. Ya, seperti ini tahap awalnya. Nah, ini adalah gerakan atau tahapan gerakan tolak peluru gaya menyamping.
Ya, kita perhatikan lagi ya teknik tolak peluru gaya menyamping. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya tentang materi tolak peluru pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf, tadi mungkin ada video yang tidak terlihat ya. Namun nanti kalau antum ingin lihat videonya bisa Ustadz kirim melalui WA ya. Kemudian tugas antum sekarang yaitu mencatat materi 3 materi pertemuan terakhir, mulai dari tenis meja minimal 2 halaman, materi atletik lari sprint 2 halaman atau lari jarak pendek 2 halaman, kemudian materi tolak peluru antum catat minimal 2 halaman di buku catatan ya. Minimal 2 halaman, jadi semuanya 3 materi. Catat dengan yang rapi ya, kirim fotonya dengan yang jelas. Paling lama 1 minggu dari sekarang ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.